Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam ngobrol santai ya tentang Quran, tentang hadis, tentang tafsir dan seputar keislaman ya secara umum. Yang lalu kita sudah membahas tentang bahwasanya Al-Quran itu memang turun dalam bahasa Arab karena nabinya adalah orang Arab dan juga audiens pertama Al-Quran adalah orang Arab. Tetapi kita tahu bahwasanya Al-Quran itu untuk semesta alam ya. Maka sejatinya Al-Quran itu adalah maknanya. Nah, makna itu bisa terwujud atau terejawantah ya, termanifestasikan dalam bentuk rupa-rupa aneka bahasa manusia di dunia sebanyak apapun. Tetapi makna, the meaning is just one. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bahwasanya makna itu ya tentu saja kalau Quran itu bahasa Arab, ya memang idealnya gitu ya. Idealnya kita sebagai orang muslim ya, mukminin yang kitab sucinya adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Kita orang Indonesia, orang Jawa, orang Madura gitu ya kebetulan. Jadi kita yang menyesuaikan diri dengan Al-Quran. Nanti ya, setelah proses tentu saja proses pembelajaran yang bertahap gitu. Tetapi kemudian pada titik tertentu kita menyesuaikan diri dengan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Artinya kita bisa belajar bahasa Arab ya, step by step, pelan-pelan gitu ya. Bisa dari bangku formal ataupun bangku non formal gitu, di pesantren, di sekolah ya. Sekarang di media internet juga banyak ya, bisa melalui YouTube misalkan. Kita bisa belajar langsung tutorialnya dan sebagainya. Intinya kita belajar bahasa Arab itu untuk memahami bahasa Al-Quran. Tetapi ingat, Al-Quran itu memang berbahasa Arab, ya kan? Tetapi bahasa Arab itu bukan Quran. Paham ya maksud saya? Artinya apa? Artinya orang Arab sekalipun, yang berbahasa Arab sekalipun, yang lahir perocot di Arab sekalipun, tidak mesti paham Quran, tidak mesti ngerti Quran. Kenapa? Ya karena nggak mempelajari, ya kan, nggak nggak memeserai Quran, nggak mengakrabi Quran ya. Mohon maaf para biduan Arab itu, syair-syairnya berupa Arab, berbahasa Arab gitu, aywa gitu ya, ya habibi habibi gitu ya. Ada syair-syair itu bagus, itu secara budaya ya, itu adalah seni, karya seni manusia, bagus ya. Semua pedagang ya, semua tukang las kalau ada ya, pedagang sayur, pedagang keliling, yang punya toko, yang jualan kosmetik ya, bahkan bandar narkoba ya, aktor-aktor kriminal Arab pun mereka berbahasa Arab ya, bertradisi, berbudaya, berpakaian ala Arab ya. Ya memang itu adalah tradisi gitu, adalah budaya. Ingat, bahasa itu sebenarnya adalah budaya. Budaya itu apapun yang dihasilkan oleh manusia. All of the creation of human being is a culture or civilization. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwasanya memang Quran itu berbahasa Arab, tetapi bahasa Arab itu bukan Al-Quran ya, bukan agama Islam ya. Sebaliknya, orang yang bukan Arab, kita orang Jawa, orang Madura, orang Batak, Aceh, Indonesia, Inggris misalkan ya, yang nggak ngerti bahasa Arab, hanya mempelajari terjemahannya dengan guru ya, terjemahnya, dia bisa paham agama ini, bisa paham Quran ya. Itu maksud saya adalah, saya ingin menunjukkan bahwasanya orang yang bisa berbahasa Arab
itu belum tentu paham Al-Quran, belum tentu paham agama, belum tentu paham keilmuan hadis, keilmuan fikih, keilmuan tasawuf dan lain-lain. Ya. Tidak ada jaminan itu. Intinya orang yang bisa akan paham Quran itu ya orang yang menyelaminya, orang yang mempelajarinya. Ya. Saya tegaskan lagi bahwasanya Quran memang bahasa Arab, tetapi bahasa Arab itu bukan Al-Quran, bukan agama Islam. Ya. Nah, salah satu tools untuk memahami Al-Quran itu adalah mempelajari bahasa Arab. Ya. Jadi kita harus hati-hati nih. Kita belajar bahasa Arab gitu ya. Kita belajar bahasa Arab semangat, tetapi merasa tahu-tahu paham Al-Quran, paham hadis, paham tasawuf, paham usul fikih, paham fikih, ya, paham sejarah, tarikh, sirah. Oh, belum tentu. Di situ ada spesifik keilmuannya gitu. Ya. Oleh karenanya dalam kesempatan yang ngobrol santai ini, saya ingin mengatakan bahwasanya Quran itu memang berbahasa Arab, tetapi bahasa Arab itu bukan Quran. Ya, tidak selalu bahasa Arab itu berbicara tentang Quran, berbicara tentang agama Islam, berbicara tentang hadis, fikih, usul fikih dan seterusnya. Ya, salah satu tool dan ini penting untuk memahami Al-Quran karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya, maka sangat penting kita mempelajari bahasa Arab itu. Ya, sangat penting ya, step by step, pelan-pelan gitu ya. Kalau kita di tradisi pesantrenan gitu, itu itu benar-benar diajari dan dilatih step by step gitu. Meskipun mungkin ada metode-metode yang breakthrough ya, terobosan gitu melalui guru atau melalui kursus tertentu atau melalui bangku formal ya. Intinya apapun lah ya, kita bisa belajar itu dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kalau kita ingin memang benar-benar ya, kita ingin itu belajar bahasa Arab, kemudian memahami kosakatanya, misalkan i'rabnya gitu ya, nahwunya, sorofnya, kemudian diterapkan kepada Al-Quran itu sendiri. Sekali lagi karena Al-Quran itu kitab sucinya umat Islam gitu, yang memang semestinya untuk dipahami kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sehingga umat Islam itu ada panduannya gitu, ada tuntunannya ya, sehingga arahnya itu, jalannya itu betul, pengoperasian kita ini ya betul ya. Memang tidak ada orang yang menjamin langsung otomatis benar ya, langsung otomatis betul, tidak ya. Proses kehidupan itu seperti layaknya anak kecil itu ya, belajar jalan, kemudian merangkang, jatuh, berdiri lagi sampai bisa berlari dan seterusnya, membuat kesalahan kemudian diperbaiki lagi, seperti itu ya. Jadi intinya penting sekali untuk saya katakan penting untuk belajar bahasa Arab, Al-Quran, untuk penerapan Al-Quran, dan banyak cara untuk mempelajari bahasa Arab itu ya. Kalau ya sambil santai sepanjang kehidupan kita, saya rasa ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu, apa yang tidak bisa diraih semuanya itu jangan ditinggalkan semuanya, termasuk dalam mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Begitu dulu rekan-rekan sekalian, wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.